Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita kembali terhubung dengan CEO Elkoranfi di Indonesia Investama, Pak Fendi. Pak Fendi, indeks kita dibuka sangat fluktuatif pada pagi hari ini. Tapi apakah akan bertahan di level 6.000 sepanjang hari ini, Pak Fendi? Ya, thank you Jelita. Jadi kalau kita melihat memang global semalam juga sedikit terkoreksi ya, Dow Jones maupun Nasdaq, juga S&P, dan mix di regional market dan beberapa commodity price itu mengalami peningkatan seperti emas malah turun. Maksud saya adalah minyak, kemudian juga timah, batu bara, dan CPO juga mengalami peningkatan. Jadi ini mix ya. Di tengah-tengah global itu menanti angka inflasi di China di bulan Agustus ya, mencermati karena itu menjadi indikator juga terhadap aktivitas di pasar modal kita. Nah, kita lihat market kita nampaknya cukup bertahan di level 6.000 ya. Kalau kita lihat kemarin penurunannya juga cukup signifikan, namun bertahan di level 6.000 dan hari ini mencoba juga untuk menguji level 6.050 kembali. Dan hari ini kita lihat sedikit investor menahan diri memang, tapi kalau kita melihat prospeknya di hari ini akan cukup kuat bertahan di level 6.050, bahkan bisa kembali menyentuh di 6.100 ya. Kita lihat karena dari dalam negeri sudah tidak banyak sekali berita yang negatif, jadi menunggu positif news yang banyak dari global. Baik. Untuk pasar sendiri itu menanti rilis inflasi. Sebenarnya harapan dari pasar sendiri terhadap inflasi Tiongkok itu seperti apa, Pak Fendi? Ya tentu saja adalah on track dengan proyeksi ataupun estimasi ya, ataupun konsensus ya. Kita melihat kalau terjadi peningkatan itu menunjukkan bahwa ada kegairahan ekspansi di sana sudah mulai bangkit. Yang karena apa? Karena China itu memang sebagai penyedia bahan baku ya untuk negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jadi kalau di sana sudah mulai meningkat, maka demand juga terhadap barang-barang komoditas juga mulai mengalami peningkatan. Jadi memang ekspektasinya seperti yang terjadi di US, jadi inflasi mulai meningkat meskipun dalam batas-batas yang relatif wajar, kurang lebih demikian. Baik, sampai akhir bulan ini setidaknya Pak Fendi, apakah indeks kita akan naik ke level 6.200? Tampaknya agak sulit nih indeks kita ke 6.200. Ya, kalau kita melihat memang konsolidasi itu cukup lama ya, dalam waktu 2-3 bulan ini terjadi konsolidasi indeks. Namun kita melihat konsolidasi itu terus-menerus berada di rentang yang semakin sempit ya. Jadi levelnya itu sempit antara level 6.000 sampai dengan 6.100 sampai saat ini. Nah, kemungkinannya di bulan ini kalau toh kemudian terjadi koreksi menjadi terbatas ya. Namun peningkatan juga menurut saya juga menjadi terbatas. Jadi outlook-nya sampai dengan akhir bulan ini saya melihat ya indeks potensi masih di rentang 6.050 hingga 6.150. Baik. Masih di 6.150 ya untuk sampai akhir bulan ini. Pak Fendi, nah lantai Bursa Efek Indonesia ini kedatangan banyak emiten baru secara berturut nih. Untuk pasar sendiri meresponnya seperti apa? Nah, saya melihat sih respon positif ya terhadap emiten-emiten baru yang melantai di bursa, dan bahkan pagi ini ada idea ya penyedia jasa vokasi non formal di hospitality yang ke-38 kalau tidak salah, emiten di tahun ini. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor, daya serap investor juga cukup bagus. Karena kan IPO beragam ya, sejak mulai buka lapak, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan emiten di berbagai macam sektor. Jadi daya serap ini menunjukkan bahwa sebenarnya confident level dari investor ataupun trader di bursa kita mengalami peningkatan. Jadi ini juga good timing juga untuk perusahaan-perusahaan emiten untuk bisa raising fund di bursa ya. Dengan kondisi pandemi yang menurut saya kita akan berjuang keras lah ya, kita akan hidup di tengah-tengah pandemi mungkin dalam waktu yang tidak pendek, tetapi kita sudah menyesuaikan diri, investor juga sudah memahami ada pertumbuhan yang sudah terjadi, progres di dunia usaha, dan kemudian juga ada kebaruan di dalam
menjalankan aktivitas bisnis, terutama bisnis model yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di pandemi. Iya. Dana asing juga merespon positif nggak Pak di bursa kita? Nah, asing juga kita terlihat positif ya. Jadi perannya cukup besar. Kalau saya melihat bahwa hubungan antara pergerakan indeks dengan selisih yield antara US dengan Indonesia itu dengan korelasi yang sangat positif. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu berperan besar ataupun mereka itu tertarik dengan Indonesia di pasar modalnya, terutama yang memiliki potensi pertumbuhan yang relatif tinggi di antara negara-negara lain. Dan itu juga tidak terjadi di pasar saham, tapi di pasar surat utang negara juga demand-nya tuh cukup bagus ya, cukup besar. Sehingga ini menunjukkan bahwa pasar modal kita ya tentu saja akan terus diminati oleh foreign investor. Baik. Nah, pekan depan ini ada rights issue yang dilakukan oleh BRI. Respon pasar seperti apa, Pak Fendi? Nah, ini nampaknya kalau kita melihat right issue mungkin tidak terlalu banyak direspon oleh retail investor ya, tidak direspon positif. Mungkin institutional investor mungkin akan berminat, tapi kalau retail investor nampaknya lebih menyukai untuk lebih baik masuk kepada saham-saham newcomer ya, ataupun yang melantai baru di bursa. Kemudian juga saham-saham yang terkait dengan teknologi. Ya, baik itu adalah bank digital, kemudian yang terkait dengan teknologi yang lainnya, itu mereka lebih baik masuk ke sana kalau kita lihat. Sehingga right issue mungkin tidak akan terlalu banyak diminati oleh retail investor, tetapi akan disupport ya mungkin institutional investor yang mereka memang melihat bahwa investasi di saham-saham bank besar ini akan tetap dia lakukan dalam waktu 5 tahun ke depan. Baik. Nah, jadi kalau dari sektor teknologi apa yang menarik untuk hari ini, Pak Fendi? Ya, kita melihat bank-bank digital masih sangat atraktif ya, karena memang selain kalau kita lihat kalau di trading purposes ada euforia yang masih melekat di sana dengan perkembangan terbaru, inovasi baru. Kemudian juga dengan ekosistem yang dibangun yang terus-menerus ke depan, ini akan cukup marak ya. Jadi hampir semua bank yang menyatakan sebagai bank digital, kemudian juga perusahaan-perusahaan sektor non-bank yang digital juga akan tetap diminati ya. Baik, emitennya apa saja dari Anda rekomendasinya? Nah, di sini ada BABP, kemudian juga ada Arto juga masih menarik ya, kemudian juga ada BNBA, menurut saya itu masih cukup menarik ya, masih punya room untuk mengalami apresiasi harga. Hanya saja memang kalau untuk trading purposes itu kita mesti harus berhati-hati, terutama bagi investor retail ya, untuk selalu membatasi potensi kerugian yang bisa mungkin, karena maklum saja ya, high return, high risk juga. Jadi artinya dalam posisi seperti itu kita mesti aware juga investor ataupun trader terhadap batasan-batasan risiko yang bisa diterima oleh individual masing-masing. Baik, tetap harus membuat manajemen risiko terhadap investasi Anda. Ya, Pak Fendi, terima kasih untuk rekomendasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Fendi. Sama-sama, ya, pagi. Ya, pemirsa kami akan